Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Hai sahabat Kukar Pintar, bertemu kembali dengan Ibu Mawar dalam portal Kukar Pintar. Masih dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7 semester 2. Bab 6 yang akan membahas tentang tata surya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang kondisi bumi dan pergerakannya. Buku yang kita gunakan masih menggunakan buku Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7 semester 2 terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan edisi tahun 2017. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah siswa mampu mendeskripsikan karakteristik bumi dengan benar, menganalisis peristiwa rotasi bumi beserta pengaruhnya, serta yang ketiga, menganalisis peristiwa revolusi bumi serta pengaruhnya. Ya, sahabat Kukar Pintar, perhatikan gambar yang Ibu tayangkan. Menurut pendapat kalian, bagaimanakah proses terjadinya siang dan malam? Untuk lebih jelas, mari ikuti penjelasan Ibu berikut. Karakteristik bumi. Bumi jika dilihat dari luar angkasa berwarna biru kehijauan dan merupakan planet ketiga terdekat dari matahari dalam sistem tata surya kita. Bumi merupakan satu-satunya planet yang dihuni oleh makhluk hidup. Planet paling padat dalam sistem tata surya yang terdiri dari komposisi 78% nitrogen, 21% oksigen, dan sisanya terdiri dari gas-gas lain. Permukaan bumi terdiri dari 70% perairan dan 30% daratan. Bumi diketahui hanya memiliki satu satelit, yaitu bumi, dan tidak memiliki cincin. Bumi melakukan dua gerakan. Yang pertama, gerakan revolusi bumi. Revolusi bumi adalah gerakan bumi mengelilingi matahari. Menurut Kepler, lintasan planet mengelilingi matahari berbentuk elips. Satu kali perputaran membutuhkan waktu 365 hari, 6 jam, 10 detik. Bidang orbit bumi mengelilingi matahari disebut ekliptika. Arah revolusi bumi negatif dari barat ke timur. Sudut antara bidang ekliptika dengan bidang orbit planet lain disebut inklinasi. Sudut inklinasi bumi terhadap matahari sebesar 23,5 derajat. Sekarang, apakah pengaruh gerak revolusi bumi? Gerak revolusi bumi bisa menyebabkan yang pertama, terjadinya gerak semu matahari atau pergeseran matahari antara garis balik utara dengan garis balik selatan. Perhatikan gambar yang Ibu sajikan. Pada gambar, pada tanggal 21 Maret, matahari tepat di atas khatulistiwa. 21 Maret sampai 21 Juni, matahari bergerak ke utara hingga mencapai garis balik utara. 21 Juni sampai 23 September, matahari bergerak ke selatan hingga tepat di atas khatulistiwa. 23 September sampai 22 Desember, matahari bergerak lebih ke selatan hingga mencapai garis balik selatan. 22 Desember sampai 21 Maret, matahari bergeser ke utara hingga sampai di atas khatulistiwa lagi. Ya, pengaruh revolusi yang kedua, perubahan panjang siang dan malam. Pergeseran matahari sejauh 23,5 derajat tersebut mengakibatkan berubah-ubahnya posisi belahan bumi yang menghadap matahari. Akibatnya, belahan bumi yang terkena sinar matahari akan mengalami siang yang lebih panjang dibanding malam. Contoh, pada tanggal 21 Juni, matahari berada pada garis balik utara. Saat itu, belahan bumi utara mengalami siang lebih panjang daripada malam.
Pengaruh berikutnya adalah terjadinya pergantian musim. Di belahan bumi utara dan selatan mengalami dua musim. Musim yang terjadi ada hubungannya dengan perubahan suhu. Jika lamanya siang lebih lama dibanding dengan malam, maka matahari akan maksimal bila mengenai permukaan bumi secara tegak lurus. Karena kecondongan belahan bumi berubah-ubah, maka bagian permukaan bumi yang terkena sorot matahari tegak lurus berubah-ubah. Bila matahari bergerak ke belahan bumi utara, maka daerah tersebut lebih hangat dan cerah. Terjadilah musim semi atau spring dan musim panas atau summer. Kejadian tersebut berlawanan dengan bumi belahan selatan. Akan terjadi musim gugur atau autumn dan musim dingin atau winter. Di daerah ekuator, pergeseran matahari mengakibatkan perubahan musim kemarau dan musim penghujan. Pada saat matahari berada di belahan utara, maka di Indonesia terjadi musim kemarau, sedangkan di daerah selatan terjadi musim penghujan. Pengaruh revolusi yang keempat adalah terjadinya perubahan pola gugus rasi bintang tertentu yang terlihat di langit. Rasi bintang adalah pola khayal rekaman manusia untuk menghubungkan bintang-bintang yang terlihat dari bumi. Revolusi bumi terhadap matahari mengakibatkan gerak semu matahari dari rasi bintang satu ke rasi bintang lainnya dengan arah negatif sepanjang ekliptika. Satu kali putaran memakan waktu 1 tahun sama dengan periode revolusi bumi. Pengaruh revolusi yang keempat adalah penanggalan matahari. Penanggalan matahari adalah penanggalan yang didasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari. Periode 1 tahun pada penanggalan matahari adalah 365 hari, 5 jam, 48 menit, 46 detik, disebut 1 tahun tropik. 1 tahun siderik ialah 365 hari, 6 jam, 9 menit, 10 detik. Sedangkan 1 tahun tropik adalah 365 hari, 5 jam, 48 menit, 46 detik. Pada saat Julius Caesar, kurang lebih pada 46 abad Masehi, dilakukan pembulatan 1 tahun tropik menjadi 365 hari 6 jam. Maka dalam 4 tahun sekali ada sisa 4 kali 6 jam sama dengan 24 jam atau 1 hari. Sehingga dalam 4 tahun sekali umur 1 tahun sama dengan 366 hari. Penambahan 1 hari itu ditambahkan pada bulan Februari. Sehingga setiap 4 tahun sekali pada bulan Februari jumlah harinya adalah 29. Tahun yang umurnya 366 hari tersebut disebut tahun kabisat. Ya, gerakan bumi berikutnya adalah gerak rotasi bumi. Rotasi bumi adalah proses perputaran bumi mengelilingi poros atau sumbunya. Waktu yang dibutuhkan untuk 1 kali rotasi adalah 23 jam 56 menit. Arah rotasinya dari barat ke timur atau negatif. Kecepatan setiap tempat di bumi itu berbeda. Perbedaan tersebut disebabkan oleh bentuk bumi yang bulat pepat atau geoida. Geoida merupakan peralihan bentuk elipsoida atau bulat telur dengan bentuk bola atau bulat sempurna. Bentuk geoida didapat karena terjadi pemepatan di masing-masing kutub sekitar 21 km. Sangat kecil dibandingkan dengan jari-jari bumi yang mencapai 6.370 km. Ya, terjadinya rotasi bumi menyebabkan terjadinya pertama, peristiwa siang dan malam. Bagian bumi yang menghadap matahari akan mengalami siang. Sedangkan bagian bumi
yang membelakangi matahari akan mengalami malam. Panjang siang dan malam hari di daerah Khatulistiwa hampir sama, walaupun kadang siang lebih panjang dari malam. Perbedaan ini menjadi lebih besar di tempat-tempat yang lebih jauh dari Khatulistiwa. Pengaruh rotasi berikutnya adalah terjadinya perbedaan waktu. Tempat-tempat pada bujur sebelah timur akan menyaksikan matahari terlebih dahulu daripada tempat yang berada pada bujur sebelah barat. Perbedaan waktu setiap derajat ialah 4 menit. Bumi dibagi menjadi 360 derajat bujur, sehingga kecepatan rotasinya adalah 15 derajat per jam. Bumi dibagi atas 24 daerah waktu. Tiap 2 daerah waktu yang saling berdampingan berselisih 1 jam. Zona-zona di daerah di seluruh dunia berpangkal di daerah waktu meridian 0 derajat yang dikenal dengan Greenwich Mean Time atau GMT. Di Indonesia terdiri atas 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia bagian Barat yang berpangkal pada waktu untuk meridian 105 derajat bujur timur. Waktu Indonesia Barat GMT plus 7. Untuk waktu Indonesia bagian tengah atau WITA berpangkal pada waktu untuk meridian 120 derajat bujur timur. Untuk waktu Indonesia Tengah sama dengan GMT plus 8 jam. Waktu Indonesia bagian timur atau WIT berpangkal pada waktu untuk meridian 135 derajat bujur timur. Waktu Indonesia Tengah sama dengan GMT plus 9 jam. Pengaruh rotasi berikutnya adalah terjadinya pembelokan arah angin. Rotasi bumi mengakibatkan pembelokan arah angin. Menurut hukum Boyce-Bellot, udara bergerak dari daerah udara yang bertekanan maksimum ke daerah yang bertekanan minimum. Di belahan bumi utara, angin membelok ke kanan dan belahan bumi selatan ke kiri. Arah angin yang bergerak dari lintang besar atau jauh dari ekuator ke lintang yang kecil atau ke daerah ekuator akan sedikit membias ke arah barat. Hal ini terjadi karena angin tersebut bergerak dari daerah yang kecepatan rotasinya lambat ke daerah yang kecepatan rotasinya cepat. Baik sahabat Kukar Pintar, demikian tadi penjelasan Ibu tentang gerak rotasi dan revolusi bumi. Ya, sekarang kita refleksikan. Apa saja yang telah kalian pelajari pada hari ini? Bagaimana perasaan belajar kalian? Serta apa yang ingin kalian ketahui lebih lanjut? Sebagai pendalaman, Ibu meminta kalian untuk membuat mind mapping atau peta konsep dengan menggunakan kata-kata kunci. Kalian boleh menambahkan kata kunci yang sudah ada dengan kata-kata lain yang relevan, yang sesuai dengan materi kita pada hari ini. Begitu juga dengan bentuk mind mappingnya. Silahkan dibuat sebagus dan sekreatif yang kalian bisa. Sumber referensi yang Ibu gunakan masih menggunakan buku Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7 semester 2 terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia edisi revisi tahun 2017. Serta Ibu mengambil beberapa web dari internet. Demikian tadi penjelasan dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat dan mampu menambah wawasan kalian. Cukup sampai di sini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.